Nah, hasil yang dikeluarkan oleh kita gitu ya, kayak nasib, rezeki gitu ya, ini kita loncat-loncat ke sana juga, ke rezeki, ke relasi gitu ya, itu kan adalah hasil, ya kan? Hasil ini sangat tergantung kepada hal yang bersifat teknis, ya, dan yang non teknis, ya, non teknik gitu ya. Kayak teknis misalkan kalau orang marketing, teknis apa? Promosi. Dan terus apa lagi? Presentasi, ya kan? Lobby. Ya, lobby, negosiasi. Ini kan skill semua nih, teknis nih skill. Ya, apalagi kemampuan bahasa, ya kan, komunikasi. Speaking. Ya, komunikasi, speaking gitu kan. Ini teknis semua nih. Tapi ada yang mempengaruhi selain teknis, yaitu non teknis. Apa aja? Pikiran, ya tadi nih, emosi, perasaan, mindset, ya kan? Coba, Dodi kan pernah nih di bidang marketing ya, banyak lah. Saya juga dulu pernah sih gitu. Pengalaman saya aja deh ya. Waktu kita di Prancis kita pernah punya usaha. Kenapa usaha kita nggak berjalan waktu itu? Kita coba 2 tahun, gitu ya. Kita udah coba promosi, kita coba presentasi, gitu ya. Gitu ya. Ini kan kalau bicara hasil, misalkan kalau pengen hasil 100%, gitu ya. Bisa saja nanti teknisnya ini mempengaruhi dari 100% ini bisa ini 20%, ini 80%, bisa jadi. Atau bisa jadi ini 1%, ini 99%, bisa juga. Ya. Bisa saja saya udah nguasain ini bagus. Ya, tapi 1%-nya penentunya ini. Atau kebalikannya. Bisa jadi di sini 99%, saya bagus ini semua. Ini 1%. Bisa juga. Setiap orang beda-beda. Contoh misalkan, kalau saya kebalikannya, saya belum jago dulu ngelobi, saya belum jago berkomunikasi, saya belum jago negosiasi, gitu. Artinya di sini saya 50-50, karena saya dulu juga mungkin punya mindset, oh berdagang itu susah, bisnis susah. Dulu mungkin saya punya mindset seperti itu. Bukan bidang saya. Oh ini bukan bidang saya. Kompetitor banyak. Iya. Gitu. Itu yang masih belum terbuka mungkin. Jadi ada emosi setiap kali mau menawarkan barang, kita ada ragu, takut. Jadi nggak percaya diri juga menawarkan barang sebagus apapun, kecap nomor 1, kalau kita nggak bisa memasarkannya dengan bahasa yang baik juga nggak akan laku. Gitu. Ya. Ini semua kaitannya nanti dengan vibrasi. Begitu kita presentasi, ada vibrasi kita nih. Ya, waktu kita berbicara, ya kan jantung kita nih deg-degan gitu. Ya. Jantung kita ini mengeluarkan vibrasi. Ketika kita ada rasa takut, ini memancarkan energi takut. Vibrasinya takut, karena ketika bervibrasi ada hukum alam yang bekerja yang kita nggak bisa hindari, yaitu hukum disebut dengan hukum resonansi dalam ilmu fisika ya. Kayak gitar kan senarnya kalau di Feedback. ketik ada resonansi. Atau garpu tala. Gelombang. Garpu tala. Iya. Kalau saya klik do, Dia sono bunyi lagi. hanya garpu tala yang do doang yang bunyi, yang lain enggak. Punya efek feedback gitu. Namanya resonansi. Gitu. Getaran. Beresonansi jadinya. Jadi tubuh kita nih beresonansi juga. Ketika kita takut, marah, bahkan kalau hukum resonansi dan vibrasi ini itu lebih kuat dari kata-kata. Ya, vibrasi ini nih, dia lebih besar, afirmasi lebih besar dari kata-kata. Kan kalau orang marah, mungkin hanya marah di level mulut.
ya saya punya misalnya teman di kantor marah gitu ya, mungkin marahnya satu kali saat itu doang berapa menit gitu ya. Tapi vibrasinya seruangan sekantor itu berasa. berasanya Berasa. bisa berhari-hari, bisa lebih dari 5 menit padahal dia marahnya cuma berapa menit gitu ya. Dia banting meja dia, tapi vibrasinya setelah itu berasa terus. Kepikiran, Pak. Iya, misalnya mungkin orang yang pulang kantor sampai kepikiran sampai besok lagi Iya gitu kan? kali ya. Tadi dia ngapa ya? Tadi dia Begitu ya. setan gue sih bodo amat. Itulah kekuatannya vibrasi Sampai seperti itu. sampai seperti itu. Saya aja kadang Ya kadang tanpa dia ngomong pun berasa juga gitu. Berasa. ya kalau Kayak kita sama pasangan kita gitu. ya, ngerasa deh sama Iya. pasangan terus sama Dia orang tanpa tua. ngomong kayaknya ada yang aneh nih. Kalau Iya. saya dulu sama bapak, Perasaan gue kalau dia diem sekarang kira-kira gitu. kalau bapak saya udah marah, bapak saya tuh diem. Kalau bapak udah diem, nggak ngomong, kita udah tahu kok bapak lagi marah. Dan vibrasi. Tanpa ucapan aja, karena vibrasinya udah berasa diri anaknya. Nah, ada eksperimen menarik nih. Jadi ada penelitian di Rusia kalau nggak salah, Rusia atau Jepang saya lupa. Ada binatang kelinci, gitu ya. Kelinci kan punya anak tuh, ya. Anaknya 4, yang 2 dipisahkan dari ibunya, dipisahkan terus ditaruh di kapal selam. Rusia ya, Rolome. Iya, Rusia ya. Oh, Rusia. Taruh di kapal selam, turun ke dasar, si Iya. anak kelinci ini mati. Iya. Ibunya Iya, bisa spasi merasakan, ibunya, iya. bisa merasakan kalau anaknya yang 2 ini sudah mati. Vibrasinya seperti itu. Nah, yang udah pernah punya anak juga pernah pasti merasakan ya. Kalau ketika anak lagi sakit, kalau anak yang belum bisa ngomong kan, Iya. orang tua sensitifnya saya tahu. Iya. Oh, ini kayaknya ngompol, oh ini kayaknya lapar, ini Itu haus. Iya bener kayak sesuatu. Dulu saya mempertanyakan itu kan, kok bisa ya? Oh, ntar gimana taunya si bayi ini, haus si bayi Haus. ini pengen tidur, ngantuk gitu. Ngantuk. Dulu kan saya mempertanyakan gitu, Nah, saya sama istri padahal saya. anak belum bisa ngomong. Iya, waktu belum punya anak pikirannya gitu. Pas sudah ada kita paham, oh, ini ngantuk nih gitu. Kayak gitu aja. Iya kan? Nah, itu bahasa vibrasi. Iya. Ya, nervous system. Nervous system. Neurosystem. Nervous system gitu. Oh, nervous. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Silakan. Ini kita masih scanning dulu dari apa itu vibrasi. Mau ditanya Pak? Ada yang mau tanya? Sebelum nanti kita cek ke diri kita, karena setiap Sebelum ente pada ngomongin besok vibrasi Vibrasi. mulu. sebelum kita cross check vibrasi gua dari mana ya. Tanpa kalimat yang tepat aja. Dia ada kekuatan dan kelemahan dia apa ya? Semua plus minus ada. Oh, maksudnya jantung ada Setiap Vibrasi. Vibrasi itu kan vibrasi itu ada. ada lemah kuatnya enggak? ada. Tergantung dorongan ininya mungkin. Iya, Iya, tergantung ini dorongan juga. itu plus minus ya. Plus minusnya. Kalau nanti kita hubungkan dengan tabelnya Hawkins, ya, saya sih selalu nggak jauh dari sini kok patokannya. Kalau kita berada di sini yang masih ketakutan, ya, sama sini yang paling tinggi apa? Love, sama apa yang paling tinggi? Pencerahan. Ya. Kalau Pencerahan. kita masih berada di sini kan berarti vibrasinya rendah. Vibrasi rendah nih yang di level takut. Sekarang melemah dah dia. Iya, betul. Lemah, Atau lemah. negatif. Lemah apa? Yang negatif, lemah. Tadi gitu. saya pernah baca bukunya William Atkinson, judulnya Practical Mental Influence. Jadi dia ngejelasin 3 hal, energi, frekuensi, vibrasi itu. Dia ngejelasin tentang kealiran listrik gitu. Bahwa semakin, ya ibaratnya dia mengibaratkan secara sederhananya seperti itu, kealiran listrik. Bahwa besarnya tegangan atau besarnya daya setrum itu ditentukan dari besarnya Arus. sumber daya besarnya arus dan daya ya. sumber daya tersebut gitu. Iya, itu kan di rumus fisika. Iya. Masih ingat nggak Mas Danang yang STM nih? Menghitung arus. Iya. Ada kok rumusnya? Ya orang kebanyakan bolosnya Pak. Nah, iya, udah lama. Enggak, paling nggak kalau misalnya instalasi listrik gini kan ada hitung-hitungan ya Mas? Betul. Nggak Kan mungkin arusnya sekian, voltasenya sekian kan gitu, nggak bakal nyambung gitu. Kalau Misalkan HP voltasnya pakai voltas berapa 37 nggak mungkin makin Ada 12 voltase, ada 17 watt gitu kan.
Kalau itu dia dilihat meteran, kalau meter 6 ampere. Nah, artinya ada kesesuaian. Ampere itu kan Kesesuaian arus kan. Ya. Ada voltase, ada ampere, ada watt, iya. daya. Itu mesti sesuai kan. Iya. Itu Nggak nyambung aja. ada hitungannya kan gitu. Iya. Sama vibrasi kita juga seperti itu. Ada arus yang mengalir di situ. Jadi ya kembali semua ini memang terhubung kita. Ya kan ada metakosmos, ada mikrokosmos, ada makrokosmos gitu. Ya, ada ilmu fisikanya, ada ilmu alamnya gitu ya. Tuhan menciptakan. Ya ada di diri kita juga semuanya. Bahkan nih ada yang bilang user-user di kepala nih. Itu kalau kita foto itu sama dengan nebula alam semesta. Kalau 2 Pak, kan ada unsur-unsur 2. Ada. Anjir. Nebula juga ada yang 2 kan? 3 juga ada. Bangor tuh kalau kata nyanyi dulu. Sangat jarang sih memang. Sangat jarang. Saya waktu kecil mah 2 Pak. Nggak sekarang Pak usir dalam lama. Jarang. Ah, Berarti ada. Ada. Kalau sangat kan sedikit banget, tapi banyak juga. Tapi Besar-besarnya 2. saya kecil 2. Makanya Satu kecil hilang. saya mungkin japrik kan. Kan karena 2 jadi tengahnya sini agak naik tuh. iya, iya, iya. Sini mau enggak saya 1. Udah gak bandel kali saya. Makanya Masukkan bukan dalam lagi. bandel. Kayaknya begitu ya. Masa sih? Tahu ya? Kok bisa hilang? Ini waktu kecil ya. Waktu kecil SD, SMP aja kayaknya masih 2. Kalau sini masih digetak temen. Top digit. Pas banget sering satu. Terus ponakan saya, anak saya juga 2 Pak. Gitu. Kayaknya keturunan bapak saya dah. Oh. Bapak saya kan Tapi memang ntar, 2 sampai ntar, sekarang. perhatiin, ntar. Bapak saya 2 nih sampai sekarang dia. Oh gitu. Iya. Emang Bocor sih aja ada. bocor tua nakal. Nah itu kan gambaran juga. Alam semesta ada di kepala Itu genetik gak sih? Rambut kan genetik juga ya? Iya. Iya. DNA kan? DNA. Gitu. DNA. Itu. Ada yang mau ditanya? Senang jantung? Belum. Belum paham apa belum? Emang saya cuma kayak Pak. Nah, Kalau Einstein malah dia di ilmuwan fisika modern, fisikawan modern dia justru nggak berhenti pada atom. Jadi energi itu justru dia Einstein bilang di luar atom. Atau ternyata atom itu bukan bagian terkecil dari alam semesta ini. Bahkan atom kan di fisika modern dibagi lagi ternyata ada subatom dan Iya, seterusnya. iya. Katanya pecahan subatom itu yang nantinya menjadi energi kalau kata Einstein tuh. jadi kan ketika plus sama minus ketemu kan jadi energi. Iya. Kayak lampu nih kan? Iya. Ya kan? Emanasi, Ada emanasi. kabel positif, ya kan? Ini kabel nih misalkan, ini kabel positif, ini kabel negatif, ya kan? Kalau kabel positif sama negatif kita giniin keluar apa? Tercekat. Aki deh coba colokin deh, yang satu kutub positif negatif, giniin, keluar percikan api kan? Gitu. Energi. Ada energi kan? Gitu. Nah, maka itu supaya nggak muncul percikan yang kalau kabel ini kan bisa konslet nih kalau nggak pakai sarana, perlu media di sini. Perlu media, namanya bohlam, makanya nanti jadi cahaya di sini. Tapi kalau nggak ada lampu, hanya jadi percikan aja. Ya kan? Aki coba aja, gitu. 2 kutubnya begini. Nah kalau Einstein ini Pak, dia malah tanpa pemantik seperti ini, bahwa energi itu memang secara wujud dia tetap Betul. ada. Dia sepaling Itu kecil. si Tesla bilang juga kan. Iya. Makanya kayak energi alam Ah. gitu. Sebenarnya dia untuk berbaur di semuanya gitu. Ini kita karena menggunakan sarana. Iya. Ya, kita memfasilitasi energi positif dan negatif ke dalam sebuah tempat. Kita wadahin jadi lampu. Jadi bermanfaat. Jadi kita punya tempat namanya lampu, cahaya itu. Kalau kita punya energi positif dan negatif. Kalau tanpa lampu, namanya jadinya vibrasi, frekuensi kayak wifi. Ya kan? Iya. Terus handphone nih, GPS. Ya, Tak terlihat. tak terlihat. Namanya vibrasi. Tapi kita bisa merasakan. Bisa ngerasain betul sekali. Kamu ini apa rasanya? Rasanya bisa Rasanya menulis gambar, bisa ngelihat bisa melihat tulisan. gitu. Itu namanya jadinya frekuensi, tapi nanti ada frekuensi, ada vibrasinya kan gitu. Kita bisa merasakan. Kayak wifi kan ada di frekuensi 2.4 GHz. Ada yang 5 GHz ya kan. Itu di frekuensi. Ya itu main frekuensi itu nanti. Ya. Jadi kita bahas kapan. Kan kita vibrasi dulu nih.